Wadidaw, One Piece chapter 1075 sudah keluar Leo. Untuk review lengkapnya, seperti biasa, yo gaslah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pertama-tama, mari kita ucapkan terima kasih kepada Redon dari Pirate King Forum. Dan chapter kali ini hanya berjumlah 15 halaman. One Piece chapter 1075 diberi judul Game Kematian Fase Laboratorium. Masuk ke cover story lanjutan Germa Double Six. Petualangan tanpa emosi volume ke-31. Dr. Vegapunk diundang untuk bertemu 5 Gorosei dalam bentuk siluet karena dia dihormati sebagai ilmuwan jenius. Nampaknya ini adalah awal di mana Dr. Vegapunk memulai kerjasama sainsnya dengan pemerintah dunia. Dan selanjutnya mungkin kita akan diperlihatkan jalan-jalan yang dipilih oleh anggota organisasi Match yang lain. Setelah sebelumnya kita melihat 3 di antaranya, yaitu Vinsmoke Judge, Queen Sang Wabah, dan Kaisar Clone saling bertikai. Dan satu-satunya wanita di dalam organisasi Match juga nampaknya akan diperlihatkan kemana langkahnya selanjutnya. Masuk ke cerita, melanjutkan chapter sebelumnya di fase laboratorium atau laboratorium Dr. Vegapunk yang tiba-tiba terkunci secara misterius dan meledak di beberapa tempat. Vegapunk Saka Punk 01 mencoba menghubungi Vegapunk Pythagoras atau Punk 04, namun tidak ada jawaban darinya. Kemudian dilanjutkan, Saka melihat bayangan seseorang di monitor. Namun bayangan itu dengan cepat menghancurkan semua denden musi. Wah, siapa ya kira-kira sosok tersebut? Apakah memang seorang pengkhianat? Atau justru ada karakter lain yang terlibat dengan sabotase yang terjadi di fase laboratorium? Sementara itu, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, menyadari suara di headphone-nya menghilang karena semua komunikasi terputus. Selanjutnya Luffy datang untuk melihat monitor. Dan layar menjadi hitam satu persatu, dan mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Menarik ini, seorang Baka Sencho tiba-tiba menyadari tentang hal tersebut yang sedikit riweh atau ribet, dan bahkan seperti mencoba mengurusinya. Apakah kapten kita semakin dewasa, Leo? Atau mungkin juga itu wujud dari meningkatnya kemampuan Kenbunsoku Hakinya? Menarik. Berlanjut, Vegapunk Saka Punk 01 berkata, ada orang lain di laboratorium ini. Nampaknya dia menyadari tentang seorang penyusup atau mungkin pengkhianat, Leo, yang sampai saat ini belum kita ketahui siapa itu. Kan Saka sebagai pelakunya juga masih terbuka, termasuk para Punk atau cloning Vegapunk yang lain. Atau mungkin bisa jadi itu Karibu yang tidak terlihat cukup lama. Atau mungkin seperti yang kukatakan di awal, ada sosok lain atau karakter baru yang terlibat. Atau justru semua ini dilakukan oleh Stella atau Dr. Vegapunk yang asli, hanya karena dia ingin membuat sesuatu yang menarik sesuai judul yang dibuat oleh Oda Sensei, Game Kematian Fase Laboratorium. Menarik untuk ditunggu. Berlanjut ke cerita, kru bajak laut topi jerami, atau boleh kita sebut para kru Yonko Mugiwara no Luffy beserta para cloning dari Dr. Vegapunk dibagi menjadi 4 grup atau 4 kelompok. Grup 1 atau grup pertama terdiri dari Nami si kucing pencuri, Soul King Brook, dan Vegapunk Edison Punk 03. Dan dikatakan jika Nami menemukan harta karun berupa berlian buatan manusia. Berlian buatan atau ciptaan Dr. Vegapunk ya, Leo. Dan ini pas dengan Nami yang memang mencintai harta karun, atau boleh dikatakan gila harta. Cewek matre. Kemudian di grup 2 ada Tony Chopper, Nico Robin, dan Vegapunk Atlas Punk 05. Dan dikatakan jika mereka menemukan organ buatan manusia. Kemudian Nico Robin mengira Vegapunk telah dipotong-potong atau telah dimutilasi. Memang pemikiran Robin ini kadang-kadang menyeramkan, Leo. Untung gak ada Usopp atau Nami. Kalau tidak, pasti bakalan ada adegan trio penakut yang merinding disco dengan ekspresi mereka yang lucu tentunya. Tapi di sini menarik, setelah berlian, sekarang organ manusia
yang sepertinya dibuat oleh Dr. Vega Fang secara sains atau buatan. Memang dia manusia jenius. Tidak heran dia bisa menciptakan pacifista, dan bahkan yang terbaru adalah Serapim. Berlanjut lagi ke grup 3 yang diisi oleh Vinsmoke Sanji atau Kuroashi no Sanji atau Sanji si kaki hitam. Lalu ada Jinbe sang kasatria lautan, dan yang terakhir Stussy, agen CP0 yang berkhianat dan kini memihak Dr. Vega Fang. Mereka bertiga yang sesuai dengan nama grupnya, grup 3, menuju ke area pembuatan senjata. Widih, mantap ini. Tapi harusnya Franky yang ikut di sini, Leo, bisa dapat hal menarik ini untuk oleh-oleh Iron Pirate Franky Shogun tentunya. Kemudian dikatakan jika Sanji ingin Stussy memanggilnya anjing. Apa pula ini orang? Apa dia meniru karakter tetangga yaitu Denji yang menjadi anjing peliharaan Makima? Wop, wop, wop. Kok malah gua yang menyalak? Sanji ingin jadi budak Stussy karena kebucinannya, Leo. Kemudian berlanjut lagi ke grup 4 atau grup terakhir yang diisi oleh sang sniper Yonko Mugiwara no Luffy, God Usopp, idola gua. Lalu ada Cyborg Franky, kemudian Vega Fang Lilith Fang 02, dan Vega Fang York Fang 06. Dan dikatakan jika mereka menemukan tempat Fang Pythagoras yang telah diserang, Vega Fang Pythagoras selamat karena dia masih sempat melompat keluar dari tubuhnya. Jika kalian ingat, memang tubuh cloning Vega Fang yang satu ini memang unik karena dia memang bisa memisah dengan tubuh besarnya, seperti yang pernah terlihat di awal kemunculannya. Kembali ke cerita, dalam perjalanan kelompok atau grup 4 Vega Fang York menemukan S-Snake atau Serapim ular boa hanku di dekat area tersebut. S-Snake atau Serapim ular boa hanku mengubah York menjadi batu. Lalu S-Snake atau Serapim ular boa hanku kemudian menyerang anggota kelompok lainnya. Mereka harus melompat ke lantai bawah untuk melarikan diri. Ngeri juga, Leo. Salah satu kekuatan imba dari buah iblis kini ada dalam Serapim. Wajar saja Fujitora yakin dan mengusulkan jika Serapim atau SSG bisa menggantikan peran dan fungsi Shichibukai. Karena seperti yang kita lihat, mereka, para Serapim, memang memiliki kekuatan yang menyerupai atau mendekati para mantan Shichibukai yang dikloningkan, termasuk kekuatan buah iblisnya. Bayangkan, kekuatan membuat semua orang menjadi batu kini bisa dikontrol, tidak seperti yang aslinya yang memiliki pemikiran sendiri-sendiri atau masing-masing. Namun tetap, seperti yang pernah dikatakan Zoro ketika bentrok dengan S-Hawk atau Serapim Mihawk yang seolah memiliki sisi kemanusiaan. Jadi kedepannya bisa saja itu terjadi. Jadi ingat kasus Astro Boy yang memang memiliki jiwa dan pemikiran serta hati seorang anak manusia. Dan itu memang seperti terhubung karena konsep Ars Egghead atau Pulau Vega Fang ini memang memiliki beberapa kemiripan dengan kisah Astro Boy. Misal contoh, sepatu masa depan dan juga robot kuno misterius yang muncul. Kemudian satu lagi, Leo, yang bakalan menarik kita bahas. Serapim saat ini berwujud anak-anak. Apakah mereka juga bertumbuh sama seperti manusia pada umumnya? Jika begitu, kemungkinan besar secara pengalaman dan kekuatan tentu juga akan meningkat nantinya. Dan ini akan semakin menarik, Leo. Berlanjut dan kembali ke cerita, ke ruang kontrol, S-Bear atau Serapim beruang kuma dan S-Hawk atau Serapim elang Mihawk menerobos masuk dan menyerang semua orang, termasuk juga para agen CP0 dan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, dan juga Roro Noa Zoro menggendong Rob Lucy, Kaku, dan juga Vega Fang Saka untuk menghindari serangan tersebut. Berlanjut, Vega Fang Saka memerintahkan S-Bear dan S-Hawk untuk berhenti, namun mereka tidak melakukannya atau mematuhi perintah dari Saka. Vega Fang Saka lalu berkata, artinya orang yang memberi mereka perintah pastilah Vega Fang juga. Sebelum berlanjut, ini menarik, Leo. Artinya memang ada seseorang yang menjadi pelaku atau tersangkanya, dan opsi atau kemungkinannya adalah
Opsi pertama adalah sesama para cloning Vegafang, karena ucapan dari Saka, Seraphim tidak indahkan atau patuhi, dan Saka menyebut, artinya orang yang memberi mereka perintah pastilah Vegafang. Opsi yang kedua, mengutip kata-kata Saka tadi, bisa jadi karena otoritas cloning Vegafang ditolak, berarti yang memberi perintah orang yang levelnya di atas mereka, dan kemungkinannya adalah Stella atau Vegafang sendiri. Dan jika ini benar, cukup sesuai dengan judul, karena bisa saja si kakek-kakek ini memang lagi iseng-iseng untuk membuat sebuah game atau permainan kematian di dalam laboratorium miliknya, untuk menguji Luffy dan kawan-kawan seberapa hebat dan seberapa kuat mereka. Atau memang dia bersekongkol untuk melakukan hal itu bersama para klon Vegafang lainnya. Dan opsi yang ketiga, bisa saja sosok itu adalah orang yang selevel, bahkan mungkin di atas Stella atau Dr. Vegafang yang asli. Bisa jadi Admiral atau bahkan Gorosei yang tentu memiliki otoritas yang setara atau bahkan di atas Dr. Vegafang. Mengingat Seraphim atau SSG ini dibuat memang untuk pemerintah dunia sebagai pengganti si Chibukai agar dapat mereka gunakan kekuatannya dan mudah dikontrol atau dikomandoi dibandingkan menggunakan si Chibukai yang asli. Menarik bukan Leo? Apa yang akan terjadi nantinya? Kembali ke cerita, Rob Lucy dan Kaku terbangun dan berkata pada Luffy dan Zoro bahwa mereka harus bertarung bersama untuk sementara waktu. Rob Lucy lalu berbicara, "Topi jerami, singkirkan borgolnya. Kami lebih berguna untukmu tanpa mereka." Dan chapter berakhir dengan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy dan Roro Noa Zoro membuat wajah jijik seperti yang pernah kita lihat di masa lalu dalam diri Kozuki, Oden, dan Whitebird atau Shirohige. Tapi memang menarik ini jika si P-Zero yang boleh dikatakan yang terkuat bekerja sama dengan dua Bakayaro ini bakal menjadi kuartet yang menakutkan. Dan jangan heran, itulah keistimewaan kapten tercinta kita yang bisa membuat lawan berada di pihaknya, entah dengan cara yang aneh dan mustahil sekalipun. Seorang Takanomi Dracul Mihawk bahkan mengakui jika kemampuan itu adalah yang paling menakutkan di lautan. Dan ini hanya sementara, sama seperti yang pernah kita lihat berkali-kali atau terjadi sebelumnya, di mana ini memang bisa terjadi ketika sebuah visi sama. Ketika kita memiliki musuh yang sama, maka kita adalah rekan sementara. Jadi ingat, Luffy dan Shirohige, Luffy dan Kid dan yang lainnya, sebutkan jika kalian ingat Leo. Dan kabar terakhir, sekaligus mengembirakan, cerita selesai, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurutkan kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.